Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Resti Fauzi, peserta Latsar Angkatan 3 dari kelompok 3. Hari ini Jumat 3 Juni 2022, saya telah melaksanakan kegiatan belajar mandiri asinkronus agenda 2 dengan tema ASN berakhlak dengan pengampu Bapak Ad Priyatna Utama. Pada kesempatan ini memaparkan terkait pemahaman materi yang saya dapatkan selama melaksanakan pembelajaran asinkronus. Yang pertama, review pembelajaran sinkronus bersama Bapak Ad Priyatna Utama terkait pendalaman materi agenda 2. Pentingnya core value berakhlak bagi ASN. Pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan core values berakhlak dan employer branding aparatur sipil negara bangga melayani bangsa. Peluncuran nilai dasar ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang saat ini masih bervariasi di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Core value ini berkaitan dengan budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi bukanlah proses yang instan, mengubah budaya membutuhkan waktu yang lama. Jadi tujuan core values berakhlak ini adalah untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang saat ini masih bervariasi di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Internalisasi nilai berakhlak dalam diri ASN. Internalisasi core values menjadi prasyarat agar dapat berperan mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi, utamanya dalam mendukung reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia sehingga menghasilkan perbaikan tata kelola birokrasi pemerintahan dalam menopang jalannya pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Perwujudan birokrasi kelas dunia menjadi tujuan yang perlu bersama-sama kita akselerasi implementasinya guna mendukung visi Indonesia Maju 2045. Hal ini sudah tentu menuntut adanya perubahan mindset dan citra ASN sebagai komponen utama birokrasi. Perubahan mindset menuju birokrasi kelas dunia ini menuntut adanya rencana aksi konkret yang diimplementasikan melalui pembangunan sumber daya manusia ASN yang unggul, antara lain dicirikan dengan SDM yang memiliki jiwa pekerja keras, bekerja smart, dinamis, adaptif, serta terampil menguasai IT, memiliki kapabilitas dan integritas serta komitmen tertinggi. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab yang secara rinci dapat diterjemahkan bahwa nilai-nilai yang mendasari kerja ASN adalah: pertama, berorientasi pelayanan, mengandung makna memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Kedua, akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ketiga, kompeten. Panduan perilakunya ialah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Keempat, ada harmonis. Panduan perilakunya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kelima, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Keenam, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang terakhir, kolaboratif, saling bersinergi dalam mencapai tujuan. Di tengah dunia yang semakin kompleks, peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Disinilah internalisasi core values ASN menjadi penting untuk membawa organisasi birokrasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. Berakhlak penting dimiliki oleh seluruh pegawai aparatur agar seluruh unit negara bisa adaptif, naik kelas, dan mampu berkompetisi pada skala global. Selain itu, peningkatan nilai-nilai dasar bagi ASN berperan penting untuk menghadapi perubahan di tengah era disrupsi teknologi. Dengan adanya budaya organisasi kerja baru ini, serta internalisasi core values berakhlak, diharapkan dapat meningkatkan daya saing sehingga reformasi birokrasi dapat terwujud menghasilkan birokrasi kelas dunia yang mampu memacu bergeraknya investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam menghantarkan Indonesia menjadi negara maju. Kegiatan saya selanjutnya adalah mengerjakan tugas kelompok terkait podcast bertemakan implementasi nilai-nilai berakhlak dalam masing-masing instansi. Tugas ini telah diupload di media sosial YouTube dengan link yang terlampir.
Mbak Ria Resti mau sedikit bercerita mengenai berorientasi pelayanan. Silakan, Mbak Ria Resti. Ya, izin mengungkapkan pendapat. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, pelayanan publik yang berkualitas itu kan harus berorientasi pada pemenuhan kepuasan pengguna layanan sebagai tugas utamanya. Nah, kita sebagai ASN itu pelayanan yang berorientasi pada customer service itu adalah wujud pelayanan terbaik kepada masyarakat. Atau pelayanan prima ini dapat dikembangkan berdasarkan prinsip 3A. 3A itu apa saja? Yang pertama itu attitude atau sikap, attention, bagaimana kita memberikan perhatian kepada dalam hal ini instansi saya itu wajib pajak, dan yang terakhir itu action, bagaimana kita melakukan tindakan. Nah, berorientasi pelayanan ini berdasarkan prinsip berakhlak ini terdapat satu kalimat afirmasi yang mengatakan bahwa kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, di dalam kasus ini saya memberikan contoh panduan perilaku terkait dengan meningkatkan kecepatan penyelesaian masalah pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi di instansi saya itu ada implementasi terkait berorientasi pelayanan ini, ada program yang namanya Samling, Samsat Keliling, serta Setempoh. Nah, Samling dan Setempoh ini merupakan program yang dikembangkan oleh Samsat Bangka Selatan yang tujuannya itu memberikan pelayanan berupa datang langsung ke rumah wajib pajak, sehingga wajib pajak yang jaraknya jauh itu dapat membayar pajak dengan mudah. Jadi dengan adanya sistem jemput bola ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, dengan sistem ini diharapkan target pajak yang ditargetkan oleh Samsat Bangka Selatan ini itu dapat tercapai dengan mudah. Seperti itu. Sekian learning journal saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.